Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan wilayah dalam suatu negara menjadi suatu kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, ini berarti menyatukan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis dan berbagai bahasa daerah menjadi satu bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas, persatuan, dan sinergi dalam pembangunan nasional. Tanpa integrasi, sebuah negara akan mudah terpecah belah karena konflik internal. Pengertian etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata integrasi berasal dari bahasa Latin integral, yang berarti utuh atau menyeluruh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Jadi secara bahasa, integrasi nasional berarti proses menjadikan suatu bangsa yang utuh dan tidak terpecah. Secara terminologi, integrasi nasional adalah usaha untuk menyatukan seluruh unsur masyarakat seperti etnis, budaya, agama, wilayah menjadi suatu kesatuan bangsa yang memiliki identitas bersama di antara warga negara. Meskipun mereka berbeda latar belakang, ini adalah fondasi utama untuk membangun negara yang kuat dan makmur. Dan ada jenis-jenis integrasi. Menurut ilmuwan politik yang bernama Myron Weiner, integrasi nasional dapat dibagi dalam 5 jenis. Dan yang pertama itu ada integrasi bangsa, penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam suatu identitas nasional. Yang kedua itu ada integrasi wilayah, pembentukan kekuasaan nasional yang mencakup semua wilayah dan negara. Dan yang ketiga ada integrasi nilai, kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar bersama seperti Pancasila. Dan keempat ada integrasi elit massa, hubungannya yang harmonis antara pemimpin dan rakyat. Dan yang terakhir itu ada integrasi tingkah laku, penyesuaian perilaku warga agar selaras dengan tujuan nasional. Kelima jenis integrasi ini saling mendukung untuk menciptakan negara yang stabil dan terintegrasi dengan baik. 3 aspek integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek utama. Pertama, aspek politik mencakup hubungan antara elit politik dan rakyat, serta hubungan antar kelompok masyarakat di berbagai daerah. Stabilitas politik akan lebih terjamin jika rakyat merasa didengar dan diwakili. 2. Aspek ekonomi menggambarkan ketergantungan dan kerjasama antar daerah. Ketika semua wilayah merasakan manfaat pembangunan, mereka akan menjadi bagian dari bangsa. 3. Aspek sosial budaya mengacu pada penyatuan perbedaan ras, agama, adat, bahasa, dan nilai-nilai kesatuan budaya nasional. Ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa integrasi diperlukan? Integrasi nasional dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas, pembangunan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Tanpa integrasi, perpecahan dan konflik mudah terjadi. Setelah merdeka, Indonesia harus membangun kesetiaan baru terhadap identitas nasional karena penjajah sebelumnya tidak pernah menumbuhkan rasa semangat kebangsaan. Pemerintah perlu mendapat dukungan rakyat untuk mewujudkan cita-cita nasional. Selain itu, integrasi diperlukan untuk mengelola keragaman masyarakat Indonesia agar tidak menimbulkan konflik, tetapi justru menjadi kekuatan bangsa. Selanjutnya ada model sejarah integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama itu Majapahit ya, Imperium Konsentris. Nah, model ini tuh menggambarkan kerajaan Majapahit sebagai pusat kekuasaan yang
mengintegrasikan wilayah-wilayah di Nusantara secara simbolis dan politik. Nah, disebut imperium konsentris itu karena pengaruh Majapahit menyebar di pusat ke daerah pinggiran. Contohnya itu Sumpah Gajah Mada atau Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Selanjutnya ada di kolonial Hindia Belanda. Nah, pada masa itu penjajah Belanda itu wilayah Indonesia disatukan dengan secara administratif oleh pemerintah kolonial. Nah, meskipun integrasi ini bersifat paksaan, tapi memberikan kerangka awal tentang batas-batas wilayah Indonesia sekarang. Ya, ironisnya, integrasi ini juga menjadi pemicu kesadaran nasional karena rakyat di berbagai daerah mengalami nasib serupa di bawah kolonialisme. Selanjutnya itu nasional, itu pasca 1945. Setelah kemerdekaan, integrasi dilakukan dengan sangat nasionalisme. Rakyat dari berbagai latar belakang bersatu dalam semangat kemerdekaan, membangun identitas sebagai bangsa Indonesia. Nah, proses ini ditandai dengan pembentukan negara kesatuan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan penggunaan simbol-simbol nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, dan Pancasila. Selanjutnya di sini ada tahapan integrasi nasional. Nah, tahapannya ini ada 4, yaitu 4 tahapan penting, yaitu perintis di tahun 1908, yaitu dimulai dengan Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama yang membangkitkan kesadaran kebangsaan. Nah, yang kedua itu ada penegas di tahun 1928, yaitu diperkuat dengan melalui Sumpah Pemuda dengan tekad satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Yang ketiga itu ada percobaan di tahun 1938, yaitu melalui GAPI, Gabungan Politik Indonesia yang memperjuangkan Parlemen Indonesia di masa kolonial. Dan yang terakhir itu ada pendobrak di tahun 1945. Puncaknya itu ada di proklamasi kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang mempersatukan seluruh bangsa. Selanjutnya itu ada dinamika integrasi nasional, di mana contoh-contohnya itu dalam sejarah Indonesia ada Aceh dan GAM di tahun 2005, itu konflik panjang yang berakhir damai melalui perjanjian Helsinki. Terus ada deklarasi Juanda tahun 1957, itu menegaskan wilayah laut di Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara. Terus ada Pancasila sebagai nilai integratif, itu menyatukan keberagaman Indonesia melalui nilai-nilai dasar bersama. Terus ada hubungan elit dan massa, pentingnya itu komunikasi dan kepercayaan antara pemimpin dan rakyat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional itu menghadapi tantangan serius dari 2 arah, yaitu yang pertama dimensi horizontal. Contohnya itu ada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu tersara. Ini seringkali memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Ini juga disebut sebagai tantangan primordial. Nah, yang kedua itu ada dimensi vertikal. Dimensi vertikal itu contohnya ketimpangan antara elit dan rakyat menyebabkan ketidakpuasan jika pemimpin kita atau pemimpin negara tidak peduli pada rakyatnya. Integrasi akan terganggu, globalisasi menambah tantangan baru dengan masuknya budaya luar dan bisa memudarkan identitas nasional. 11 ini penutup. Di sini integrasi nasional adalah fondasi utama keberhasilan dari sebuah negara, dan negara tanpa integrasi akan mengalami instabilitas, konflik, bahkan kehancuran. Maka
penting untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat nilai kebangsaan, dan mengelola keragaman agar menjadi kekuatan bersama. Dan yang terakhir itu ada rangkuman, dan rangkuman ini mencakup integrasi nasional adalah proses pembauran menjadi satu kesatuan bangsa, dan yang kedua itu mencakup jenis integrasi, yaitu ada bangsa, wilayah, nilai, elit atau massa, dan tingkah laku. Dan yang ketiga ada aspek penting seperti politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan yang keempat itu model integrasi Indonesia, yaitu ada Majapahit, kolonial, dan nasional. Dan yang terakhir, pentingnya integrasi untuk mencegah disintegrasi dan menjaga keutuhan negara. Sekian, terima kasih. Demikianlah isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.